Semangat pagi anak-anak kelas 12 yang Bapak banggakan. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selamat dan tentunya selalu bahagia dimanapun kalian berada. Baik anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan ada bimbingan dan konseling. Untuk tema pada bimbingan pada hari ini adalah tentang IQ, EQ, EQ, CQ, dan SQ. Nah, kita akan mendalami tentang hal tersebut demi kemajuan pribadi kita. Tetapi alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, ada tujuan bimbingan yang hendaknya kita capai. Untuk tugas perkembangannya adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami karakter pribadi masing-masing. Kemudian untuk tujuan umumnya, peserta didik atau konseli memahami tentang kecerdasan baik IQ, EQ, EQ, CQ, dan SQ dalam belajar. Tujuan khususnya ada dua anak-anak. Yang pertama, peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian kecerdasan. Masing-masing kecerdasan ya. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat memahami cara melatih IQ, EQ, EQ, CQ, dan SQ. Baik, langsung saja kita akan lanjut dengan kecerdasan yang pertama atau IQ, Intelligence Quotient. Yang pertama, kecerdasan intelektual sebagai syarat minimum kompetensi. Ini ada di sekolah ya, lembaga formal. Intelijensi diartikan sebagai keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Itu IQ. Nah, berdasarkan penelitian terbaru telah terungkap adanya multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Menurut Gardner, menemukan dalam setiap anak tersimpan 8 kecerdasan yang siap berkembang. Di antaranya 1. Kecerdasan linguistik atau cerdas dalam hal berbahasa. Yang kedua, kecerdasan matematik logis. Ini cerdas dalam hal angka. Yang ketiga, kecerdasan spasial, yaitu cerdas dalam hal gambar. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani atau cerdas dalam hal tubuh. Yang kelima, kecerdasan musikal, cerdas dalam nada suara atau dalam hal musik. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, cerdas diri, mampu mengelola diri sendiri dengan cerdas, dengan baik. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal atau cerdas dalam hal bergaul, hubungan dengan orang lain atau sesama. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis atau cerdas dalam hal alam. Itu menurut Gardner ya, ada 8. Maka dari itu anak-anak, yang menggembirakan dari paradigma tersebut adalah bahwa tidak ada murid yang bodoh. Sebenarnya tidak ada murid yang bodoh. Karena setiap anak punya kecerdasan yang menonjol 1 atau 2 jenis dan siap untuk berprestasi. Yang ada hanyalah anak yang malas, begitu kira-kira. Kemudian kita lanjut ya. EQ atau Emotional Quotient. Penelitian mutakhir menjelaskan bahwa kecerdasan intelektual belumlah cukup anak-anak. IQ hanya menyumbangkan 20% dari keberhasilan. Yang lebih banyak peranannya dalam keberhasilan seseorang adalah kecerdasan emosional atau kecerdasan emosi, yaitu 80%. Lalu, apa sih kecerdasan emosional atau kecerdasan emosi? Yaitu kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain. Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi dengan baik, dan dalam berhubungan dengan orang lain. EQ ini juga memiliki peranan yang sangat
besar dalam kesuksesan seseorang. Mari kita lihat lebih lanjut tentang emotional quotient. Menurut Goldman, EQ ini dikembangkan menjadi 5 poin. Ya, yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran emosi diri, menilai pribadi dan percaya diri. Yang kedua, pengaturan diri. Pengendalian diri, sikap dapat dipercaya dan waspada. Yang ketiga, motivasi. Dorongan berprestasi. Komitmen, inisiatif dan optimisme. Yang keempat adalah empati, mampu memahami orang lain. Yang kelima, keterampilan sosial, keterampilan berkomunikasi, kerjasama, keakraban. Mengapa banyak orang yang jelas-jelas cerdas atau berbakat tetapi gagal membuktikan potensi dirinya? Berapa banyak siswa yang memiliki IQ tinggi tetapi gagal dalam meraih prestasi belajar? Dan sebaliknya, tidak sedikit orang yang memiliki IQ yang tidak tinggi, mungkin sedang atau biasa saja, justru lebih unggul dalam prestasi belajar ya. Pada umumnya kan ketika dihadapkan pada kesulitan dan tantangan hidup, kebanyakan manusia menjadi loyo dan tidak berdaya. Mereka berhenti berusaha sebelum dan kemampuannya benar-benar teruji ya. Banyak orang yang gampang menyerah sebelum berperang. Mereka inilah yang dimaksud dengan rendahnya adversity quotient-nya. Nah, apa sih adversity quotient? Ya, ini adalah kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Contohnya saat ini ya, saat pandemi seperti ini, kamu mau bergerak maju, ada perubahan, atau berhenti di tempat dan masa bodoh dengan keadaan yang ada. Itu kamu yang menentukan. Menurut Paul ya, ada 3 tingkatan IQ yang ada pada masyarakat. Yaitu yang pertama, tingkat quitters atau orang yang berhenti. Orang yang paling lemah IQ-nya ketika menghadapi berbagai kesulitan hidup. Mereka berhenti dan langsung menyerah. Yang kedua, tingkat campers, orang yang berkemah. Orang yang memiliki IQ sedang, awalnya mereka giat mendaki, berjuang, menyelesaikan tantangan hidup. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka berhenti. Mereka jenuh dan bosan serta merasa ya sudah cukuplah, sampai sini saja. Padahal mereka belum sampai pada tujuan. Tingkat climbers atau orang yang mendaki. Orang ini IQ-nya tinggi dan seorang pendaki sejati. Dalam kehidupannya mencurahkan diri kepada pendakian hidup dan mereka sadar serta paham bahwa sukses itu bukan hanya dimensi fisik material, tetapi seluruh dimensi, yaitu fisik, moral, sosial, spiritual, dan lainnya. Mereka adalah orang yang mencari hakikat hidup sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalian tipe yang mana? Kalian sendiri yang tahu. Kemudian kita lanjut untuk creativity quotient atau CQ. Creativity atau kreativitas adalah potensi seseorang untuk memunculkan sesuatu yang merupakan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi, serta semua bidang dalam usaha lainnya. Ini orang yang cerdas dalam kreativitasnya ya. Guilford mendeskripsikan ada 5 ciri kreativitas. Kelancaran atau kefasihan, kemampuan memproduksi banyak ide. Yang kedua, keluasan, luas, kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan jalan pemecahan masalah. Yang ketiga, keaslian, kemampuan untuk melahirkan gagasan yang orisinal sebagai hasil pemikiran sendiri, asli. Yang keempat, penguraian, kemampuan menguraikan sesuatu secara terperinci.
Dan yang kelima, perumusan kembali. Kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. Itu ada 5 ciri kreativitas. Spiritual quotient. Apa itu? Yakni kecerdasan spiritual adalah sumber yang mengilhami, melambungkan semangat, dan mengikat diri seseorang kepada nilai-nilai kebenaran tanpa batas waktu. SQ sendiri digunakan untuk berhubungan langsung dengan Allah, kita dengan Tuhan kita. Kemudian, ciri-ciri SQ yang tinggi atau spiritual quotient yang tinggi menurut Dimitra Mahayana. Yang pertama, memiliki prinsip dan visi yang kuat. Wajib itu ya, kita sebagai pribadi memiliki prinsip dan visi yang kuat. Apa prinsipmu dan visimu? Pegang dengan baik, menjadikan dasar hidup kamu. Yang kedua, mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman. Ya, bukan justru sebaliknya ya. Kita di bangsa yang beraneka ragam, maka kita dianjurkan atau diajak untuk melihat kesatuan dalam keanekaragaman. Yang ketiga, mampu memaknai setiap sisi kehidupan. Seperti halnya seperti ini ya, di masa pandemi atau adanya virus yang menyerang seluruh dunia, kita juga mampu memaknai dari setiap sisi kehidupan. Apa sih hikmah dari kejadian ini? Yang kemudian, mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Ya, dalam masa seperti ini mampu tidak? Nah, ini SQ kita ini sangat-sangat berperan di sini. Kamu tipe yang mana nih? Kita cerdas dalam hal spiritual juga atau tidak begitu? Bagaimana sih cara melatihnya? Mari kita simak berikut ini. Nah, ada 5 kecerdasan tadi ya. Yang pertama, intelligence quotient. Apa yang bisa kita lakukan untuk melatihnya? Belajar dengan cara yang benar. Banyak membaca, sering latihan, selalu mengerjakan PR dan tugas-tugas, kemudian menghafal dengan rutin. Yang kedua, emotional quotient, cerdas dalam hal emosi. Kegiatan yang bisa kita lakukan untuk melatih hal tersebut adalah kalau tidak bisa, tanya teman atau guru. Kemudian dicoba sendiri sampai bisa. Belajarnya yang tekun. Mulailah dari yang mudah terlebih dahulu. Terus bertahap kepada yang sulit. Jangan cepat menyerah, yang sabar anak-anak. Kalau sudah bisa mengerjakan soal yang biasa, lalu tingkatkan dengan soal-soal baru yang lebih sulit dan menantang untuk melatih kreativitas kita. Tapi hati-hati, kalau sudah pintar, jangan terlalu bangga dengan kemampuan sendiri. Sebaiknya tetap rendah hati dan tidak meremehkan tugas. Itu dalam hal cerdas emosi. Kemudian, creativity quotient. Apa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk melatihnya? Dalam belajar, harus kreatif menemukan cara-cara yang efektif dan efisien. Agar semangat belajar bangkit terus dari mulai cara menyenangi suatu pelajaran, menata ruang belajar, dan lain sebagainya. Latihlah terus supaya dalam hal belajar kamu tetap kreativitas ya, supaya tidak bosan. Karena apalagi di masa PJJ seperti ini, kalian harus bisa kreatif untuk terus mengembangkan diri kalian dalam hal belajar. Kemudian adversity quotient. Dalam hal kaitannya dalam hal bertahan ya. Dalam proses belajar, apalagi seperti PJJ ini, pasti akan menemukan banyak kendala atau kesulitan. Nah, kita harus selalu memiliki sikap dan pikiran positif untuk meraih prestasi belajar. Dengan menjadikan kesulitan sebagai motivasi untuk lebih giat belajar. Bukan justru sebaliknya. Mungkin ada yang, daripada aku pusing, tugasnya untuk
tugasnya hanya menulis lalu difoto lalu dikirimkan kepada guru mapel yang bersangkutan, maka aku minta tolong orang lain saja untuk menuliskan. Aku minta guru lesku saja untuk mengerjakannya. Aku minta tolong temanku saja, aku bayar, aku memberi imbalan kepada mereka, pasti mereka mau. Bukan begitu. Ini bukan cerdas dalam hal bertahan namanya, tetapi kamu justru sebagai orang yang quitters ya, yang gampang menyerah, lemah begitu ya. Padahal kalian di SMA Sinkarus ini dididik secara karakter dan akademik itu supaya kalian nantinya ketika dewasa dan lulus dari SMA itu sebagai seorang yang fighter. Maksudnya apa? Kalian siap bersaing di dunia luar. Bukan hanya menjadi benalu di luar sana, tetapi menjadi seorang yang siap bersaing di dunia yang sebenarnya, dunia nyata begitu. Nah, tentunya diimbangi juga dengan spiritual cohesion. Selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar, selalu ingat dengan Tuhan kita. Kewajiban beribadah tetap, jangan sampai ditinggalkan. Karena kamu bisa berpikir sampai sekarang, kamu bisa beraktivitas sampai dengan sekarang ini, itu karena Sang Pencipta. Karena kamu bisa beraktivitas, kamu sehat, kamu selamat, kamu masih diberi nafas kehidupan. Maka dari itu sangat penting tentang kita mengelola spiritual kita untuk melihat sesuatu dari hal yang positif, hal yang baik. Itu ya, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melatih kecerdasan diri kita supaya kita tetap menjadi seorang yang memiliki kepribadian yang baik dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berada, dan dengan siapapun kita bergaul. Ada sekelumit tentang sebuah cerita pendek. Judulnya Berlayar Menuju Pantai Harapan. Anda adalah perahu kokoh yang sanggup menahan beban, terbuat dari kayu yang terbaik, dengan layar gagah menentang angin. Kesejatian Anda adalah berlayar mengarungi samudera, menembus badai dan menemukan pantai harapan. Sehebat apapun perahu diciptakan, tak ada gunanya bila hanya tertambat di dermaga. Dermaga adalah masa lalu Anda. Tali penambat itu adalah ketakutan dan penyesalan Anda. Jangan buang percuma seluruh daya kekuatan yang dianugerahkan pada Anda. Jangan biarkan masa lalu menambat Anda di situ. Lepaskan diri Anda dari ketakutan dan penyesalan. Berlayarlah, bekerjalah. Yang memisahkan perahu dengan pantai harapan adalah topan badai, gelombang, dan batu karang. Yang memisahkan Anda dengan keberhasilan adalah masalah yang menantang. Disitulah tanda kesejatian teruji. Hakikatnya, perahu adalah berlayar menembus segala rintangan. Hakikatnya diri Anda adalah berkarya menemukan kebahagiaan. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bimbingan ini sedikit bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tetaplah bahagia, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur, dan ingat, bila bermain game, ingat waktu. Mengontrol diri sendiri itu baik, termasuk kecerdasan. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat.